Shalom, Bapak Ibu Saudara. Ini terakhir tema kita ibadah, ini sudah yang ke-7. Dan kita sudah banyak bicara tentang ibadah atau penyembahan atau worship. Kita sudah lihat bahwa ada dua aspek yang harus sangat-sangat kita perhatikan kalau kita berbicara soal ibadah atau penyembahan atau worship. Yang pertama, aspek relationship kepada Tuhan. Karena Tuhan bukan mencari bentuk-bentuk penyembahan atau ritual. Yang Tuhan cari orangnya, siapa yang menyembah Dia, ya. Jadi kita tahu Kain itu ditolak ritualnya, penyembahan aspek ritualnya ditolak, persembahannya itu hasil tani. Itu karena relationshipnya Kain dengan Tuhan, dia seorang yang jauh dari Tuhan, ya. Jadi kita sudah berjalan, ya, mulai dari Kain Habel. Kita sudah lihat bagaimana Nuh juga, ya, persembahannya berkenan, Tuhan mencium bau harum korban persembahannya. Demikian juga Ayub, Abraham, ya. Dan mengenai Musa juga, ibadah perjanjian lama itu dengan segala peraturan-peraturannya itu sudah juga kita bahas, ya. Dan kita sudah masuk ke gereja sekarang, dispensasi, karena tiap dispensasi Tuhan menghendaki orang mengekspresikan imannya. Kalau relationshipnya jelas, dalam setiap dispensasi itu iman, ya. Abel juga dibilang itu iman, ya, dia pahlawan iman juga, ya. Pokoknya dalam setiap dispensasi Tuhan menghendaki iman. Tapi ekspresinya beda-beda. Kalau zaman Kain itu korban bakaran, boleh hasil tani, boleh kambing domba. Demikian juga Ayub begitu, Nuh juga begitu. Kalau Musa dispensasinya lebih banyak aturannya. Karena Nadab dan Abihu itu dia salah mempersembahkan api asing. Itu di situ karena setelah pasal itu ada di situ dibilang jangan minum anggur, ya, jangan mabuk. Ya, jadi besar kemungkinan Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing karena dia melanggar peraturan minum itu, ya. Kemudian kita lihat sudah bahas tentang gereja. Kita akan singgung dulu sedikit kembali karena ibadah dalam dispensasi gereja ini sering dicampur adukan dengan ritualnya, terutamanya, ya, dengan dispensasi Musa ini. Jadi perjanjian lama dengan perjanjian baru itu jadi diaduk gitu, ya. Apalagi gereja sudah jatuh, ya, jadi kacau, ya. Saya akan coba mengulang sedikit ibadah perjanjian baru ini gereja dengan melihat contoh, ya. Karena kita sudah tahu contoh itu sangat penting sekali, ya. Contoh komunitas yang beribadah kepada Tuhan dalam roh dan kebenaran. Karena dalam zaman Musa hukumnya itu hukum Taurat dengan segala peraturannya itulah caranya untuk mengekspresikan iman. Tapi di dalam perjanjian baru itu hukum roh. Harus dalam roh dan kebenaran orang beribadah, orang menyembah, orang worship harus dalam roh dan kebenaran. Apa artinya ini dalam roh dan kebenaran? Artinya harus dipimpin roh. Ya, itu aja intinya. Ibadah dalam dispensasi gereja ini harus dipimpin roh. Tapi kita perlu tahu, ya, sudah tahu kita bahwa gereja sudah jatuh, ya. Kenapa jatuhnya? Coba dulu kita singgung dulu sebentar, ya. Ini dalam kitab Kisah Para Rasul itu komunitas yang beribadah dalam roh dan kebenaran itu kuncinya mengikuti pimpinan roh. Komunitas itu yang dari 120 mulainya terus tambah jadi 3.000, 5.000, terus beribu-ribu, ya. Bertambah dengan cepat sekali karena ada kepemimpinan roh, ya. Ini kalau saya lihat di dalam Kisah Para Rasul, istilah roh itu, Roh Kudus yang menunjuk itu ada kurang lebih 70 kali. Ya, dari pasal 1 sampai pasal 28 itu, Kisah Para Rasul.
ada berkatalah roh, roh melarang, ya, dipenuhi roh. Semua yang ungkapan-ungkapan begitu ada 70 kali kurang lebih. Dan kita tahu kenapa gereja sekarang ini tidak sama dengan gereja mula-mula, karena di Kisah Para Rasul 20 bahwa ada beberapa pemimpin dengan ajaran palsu menarik murid-murid kepada diri mereka sendiri. Ya, sehingga murid-murid tidak lagi ngikutin pimpinan roh, melainkan mengikuti para pemimpin. Ya, itu saya bilang tadi. Kalau orang Kristen itu Tuhan Yesus dihina, dia diam aja. Tapi kalau pendetanya atau pemimpinnya, ini dia kalau dihina itu dia ngamuk ya. Jangan menghakimi, macam-macam lah dia akan bereaksi. Ini kenapa? Karena rata-rata ya jemaat itu sudah nggak ikut lagi roh, tapi mengikuti para pemimpin. Nah, setelah Roh Kudus sudah hilang, artinya bukan hilang, artinya dia tetap ada bersama dengan kita. Cuman kepemimpinannya, otoritasnya ya tidak seperti kita lihat di komunitas mula-mula ini. Yang dalam 200 tahun saja dunia yang dikenal pada waktu itu sudah ditaklukkan, ya. Dalam 200 tahun, tanpa gedung gereja, tanpa jabatan kepala sidang, tanpa perpuluhan apa semua, tanpa apa-apa semuanya ya. Hanya dari rumah ke rumah, mereka hidup alamiah ya. Orang yang dipimpin itu hidup alamiah, mereka bekerja biasa ya. Yang ibu rumah tangga, yang bapak rumah tangga, yang anak-anak, yang kehidupan zaman itu ya mereka jalanin aja biasa aja ya. Tapi karena pekerjaan Roh Kudus, jadi ada dua hal di sini kita lihat komunitas mula-mula ini. Mereka saksi ya, jelas mereka itu menjadi saksi. Karena dalam Kisah Para Rasul itu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, baru Yudea Samaria, baru ujung bumi. Menjadi saksi. Dan doa komunitas mula-mula ini yang beribadah kepada Tuhan itu, doanya, tolong Bapa, berikan kepada kami keberanian memberitakan firman Tuhan. Yang satu doanya. Yang kedua doanya, turunkan tanganmu supaya bikin banyak mujizat, tanda-tanda, kesembuhan apa semua. Sebagai suatu bukti ya. Dan setelah waktu itu gereja mula-mula ini berdoa, goyang tempat itu. Dan terjadilah banyak firman Tuhan dengan cepat menyebar begitu ya. Kemudian ketika pasal 20 mulai, Paulus sudah mau mengakhiri kehidupannya, 67 Masehi itu gereja sudah mulai jatuh. Jatuhnya karena 3 pengajar dia tahu. Pengajar Nikolaus memasukkan hierarki, pengajaran Isabel merampas otoritas, jadi para pemimpin itu rampas otoritas Roh Kudus ya. Dan yang terakhir Bileam, ini yang dagang ini ya, yang sekarang dalam dunia kekristenan penuh perdagangan sekali. Apapun didagangin ya, mau urapannya, mau minyaknya pun semuanya didagangin ya. Nah inilah yang akhirnya kalau bicara ibadah dalam dispensasi denominasi ya, sekarang ini udah kacau ya, sudah kacau ya. Nggak ada istilahnya ini apa kita disuruh hari Minggu khusus yang sekian datang ke gedung ini dan ya, nggak ada itu perintahnya, nggak ada. Ada yang para pemimpin ngutip Ibrani 10 ayat 25, padahal ayat itu mengatakan baik janganlah kamu meninggalkan pertemuan di alam roh. Jadi tetaplah kau dipimpin roh, baik hidupmu sehari-hari di rumah ke, di tempat pekerjaan ke, di ladang ke, di mana ke, tetaplah hidup dalam roh supaya kita tetap bertemu di alam roh. Karena Paulus bilang juga kepada jemaat Korintus, sekalipun aku tidak hadir secara roh, aku hadir. Jadi pertemuan seperti itu yang diharapkan komunitas mula-mula itu jangan tinggalkan pertemuan di alam roh, episinagoge ya, Ibrani 10 ayat 25. Jadi kalau kita ketemu secara fisiknya 2-3 orang, asalkan episinagoge, ya itu sudah menggenapi Ibrani 10 ayat 25. Tapi sebaliknya kalau sekarang ini datang ratusan ribuan di dalam gedung dengan menonton pertunjukan, kalau tidak terjadi fellowship, ya semuanya nggak ada hidup dalam roh, ya nggak menggenapi Ibrani pasal 10 ayat 25. Jadi beginilah situasinya saat ini ya, yang kita sudah bahas itu ya. Nah sekarang gereja ini, ya jadi bagaimana dong ibadah di zaman ini? Ya, ini kita coba pikir dulu. Kalau gitu karena gereja sudah jatuh, ya, ibadah sudah nggak lagi dalam roh, karena udah masing-masing kelompok ngikutin pemimpin ini, kelompok ini.
Ada serigala ganas yang mencabik-cabik tubuh Kristus menjadi ribuan denominasi. Jadi bagaimana mau beribadah lagi? Mau di mana? Di sini. Ikut memimpin. Ada aturannya ini. Ya. Ke sini. Ini. Semuanya. Ya. Bagaimana lagi mau hidup dipimpin roh? Jawabannya, Tuhan tetap memiliki para pemenangnya. Para pemenangnya orang-orang sederhana, bukan orang-orang terkenal dalam dunia kekristenan. Karena orang-orang terkenal ini yang dalam dunia kekristenan ini pendukung 3 ajaran sesat ini. Bileam, Nikolaus, Jezebel. Sementara orang-orang kita yang gereja organis ini, yang tidak ambil bagian dalam keuntungan dalam dunia kekristenan ini, itu orang-orang sederhana, orang-orang yang biasa bekerja, barangkali sebagai rumah tangga, bekerja sebagai karyawan, sekolah di sini, tapi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Barangkali kalau ada pertemuan 2-3 orang atau berapa orang bertemu secara alamiah, ya. Barangkali ketemunya di kafe, barangkali di rumah, barangkali di tengah jalan. Fellowship terjadi di mana saja, ya, sesuai dengan pimpinan Roh. Ya. Beritakan firman Tuhan, hanya kuncinya ya, beritakan firman Tuhan. Tetap komunitas yang mula-mula ini juga beritakan firman dengan berani. Nggak ada cari-cari muka, nggak ada beritakan firman supaya nyenengin telinga orang banyak. Sampaikan firman Tuhan apa yang tertulis, apa yang ada, ya. Jadi tetaplah ibadah di dalam zaman ini. Saya percaya itu ibadahnya haruslah dipimpin Roh. Pertemuannya haruslah mengalir, ya. Memang kalau bertemu ada aturan 1 Korintus 14 ayat 26. Kalau apabila kamu bertemu, masing-masing berikan pengajaran, bahasa roh, penafsiran, ini dan itu. Masing-masing memberilah, ya. Dalam pertemuan 2-3 orang barangkali atau berapa orang, 10 atau berapa. Masing-masing kalau ketemu memberilah. Ada karena pengajaran, ada karena bahasa roh, ada karena penafsiran, ada macam-macam, bernubuat. Saling membangunlah pendeknya. 1 Korintus 14 ayat 26, ya. Jadi ibadahnya dalam apa pimpinan roh itu mengalir bagi saudara. Enggak. Kita enggak sengsara, ya. Kalau mau memberi itu pun dipimpin roh. Enggak ada istilah perpuluhan dipasok. Apalagi yang buah sulung lebih gila lagi tuh. Seluruh gajimu, pemasukanmu di bulan Januari itu tiap tahun, ya. Harus kasih ke denominasi itu. Tadi bulan Februari awalnya. Jadi selama Februari ini ya kerja paksa lah, kerja puasa lah, ya. Ya kalau perlu minta-minta lah sama orang tua lagi, ya, sama mertua kalau memang ada. Karena sudah diambil habis oleh denominasi itu. 1 bulan itu. Itu katanya buah sulung. Aduh. Tuhan lah yang nanti akan menghakimi nih orang-orang yang ngajar-ngajar ngawur ini, ya. Tapi oke lah, jadi rencana Tuhan tak berjalan. Tuhan punya para orang-orang yang dipilihnya, para pemenang ini yang hidup beribadah di dalam pimpinan roh. Mengalir dia. Hidupnya mengalir, bertemunya pun mengalir, ya. Beritakan firman juga mengalir, semuanya mengikuti pimpinan roh. Tidak ada aturan-aturan yang terlalu kaku. Saudara lihat dalam perjanjian baru ini, tidak ada kalau mau liturgi gimana caranya liturginya, harus berdiri dulu, duduk dulu, nggak ada itu. Tidak ada aturan, cuma itu dalam 1 Korintus itu 14 ayat 26 itu. Memang ada contoh gereja mula-mula kalau bertemu mereka fellowship, ya, bertekun dan pengajaran rasul-rasul, memecahkan roti, tapi kan nggak ada aturannya. Harus gimana, harus begitu, ya. Lain kalau denominasi kan ada aturannya, ada jamnya, ada aturannya, ada pakaian pendetanya, ada dia macam-macam lah, ada mimbarnya, macam terlalu banyak lah, ya, cengkuneknya. Itu bukan ibadah dalam roh. Kalau ibadah dalam roh, dia mengalir. Tapi satu cirinya, ya, kalau ibadah dalam roh itu kita menjadi saksi. Saksi dalam arti berani memberitakan firman Tuhan. Nggak ada yang kita takutin manusia ini, nggak ada. Kita beritakan firman Tuhan apa yang ada. Lihat itu rasul-rasul, orang-orang sederhana. Sanhedrin dunia keagamaan pada waktu itu kaget. Ini kok orang-orang sederhana bisa berani begini, ya. Beritakan firman. Karena mereka komunitas yang beribadah dalam roh kebenaran ini mau menyenangkan Tuhan Yesus. Kita juga begitu di sini, di zaman ini. Beritakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Didengar atau nggak didengar orang, nggak peduli. Sampaikan firman Tuhan. Apalagi syukur-syukur sekarang sudah ada medsos ini, ya. Di situ kita sampaikan. Nggak ada yang kita jual. Kita nggak pernah jual buku.
jual kaset atau jual apa, enggak lah, kita nggak, bukan berdagang kita ini. Kita sampaikan firman Tuhan gratis. Siapa saja mau boleh dengar, ya. Jadi ibadah dalam roh dan kebenaran itu harus begitu. Jangan jual-jual macam-macam lah. Ya, nggak ada yang kita jual karena kita dapat dari Tuhan gratis, kita bagikan dulu gratis. Jadi ini ibadah dalam roh dan kebenaran. Saat ini Tuhan punya para pemenangnya. Katakanlah kalau di zaman Elia itu ada 7.000 orang yang nggak pernah sujud menyembah Baal. Nah, sekarang ini juga Tuhan punya. Para pemenang itu tersebar di mana-mana, kita nggak tahu. Karena di gereja pemenang itu Wahyu pasal 12 itu dia adanya di alam langit, di alam roh, ya. Jadi nggak bisa kelihatan. Yang kelihatan itu Wahyu pasal 17, ya, yang perempuan duduk di atas air itu orang banyak. Jadi kalau saudara melihat itu yang kelihatan dengan mata jasmani itu bukan gereja. Itu perempuan Wahyu pasal 17. Perempuan pelacur. Jadi inilah ibadah perjanjian baru, ibadah dalam roh. Hukum yang berlaku hukum roh, ya. Nah, kemudian kita coba dulu lihat sorga ini, ya, karena sebenarnya tujuan Tuhan itu adanya gereja itu dia mau menghadirkan kerajaan sorga di muka bumi, menegakkan kerajaan sorga di muka bumi ini. Makanya Tuhan itu ajarkan kalau berdoa, doanya begini, datanglah kerajaanmu, artinya dari sorga datang ke bumi, jadilah kehendakmu di bumi seperti sorga. Jadi artinya datang kerajaan supaya kehendak Bapa jadi di bumi seperti di sorga. Nah, para pemenang ini kita tugasnya begitu juga, menghadirkan kerajaan sorga. Untuk ini kita harus tahu juga sorga itu ada di mana, ada apa. Artinya seperti apa dia sorga itu, ya. Karena sebelum kita mengerti ini ada orang banyak punya konsep sorga itu katanya suatu lokasi geografis tertentu di alam semesta ini, nggak tahu di mana. Katanya di sana nyanyi-nyanyi terus, kita akan dideportasi, diangkat ke sana. Bukan begitu. Sorga itu akan datang ke bumi terekspresi dalam kehidupan umat pilihannya. Tapi kita mesti tahu dulu sorganya seperti apa. Mari kita lihat dulu pasal Wahyu pasal 4, pasal 5. Di sini banyak penyembahan, ya. Banyak penyembahan terjadi. Di Wahyu pasal 4, pasal 5. Inilah dia deskripsi sorga yang cukup jelas lah, ya. Sorga itu enggak seperti yang dibayangkan orang. Mari kita melihat ini. Kita nggak baca semuanya, 2 pasal. Jadi kira-kira sorga itulah, disitulah Tuhan meletakkan tahtanya. Kata Tuhan, langit adalah tahtaku. Sorga itu adalah bumi tumpuan kakiku. Artinya, aku taruh tahtaku di sorga, memerintah pekerjaanku di bumi. Ya, bukan mau diangkat-angkat dari bumi ke sorga, enggak. Sorga itu nanti akan turun. Yerusalem itu turun, ya, ke bumi ini. Supaya jadi bumi yang baru, itu tujuannya. Ini orang bergerak, rencana Bapak ini, nggak peduli apapun, pokoknya langit dan bumi ini akan bergerak terus menjadi langit dan bumi yang baru. Ya, di sini penyembahannya nggak ada lagi bayi cuci, sudah menyatulah Tuhan dengan umatnya itu, ya. Ini kita lihat dulu pasal 4 pasal 5 ini. Jadi Tuhan taruh tahtanya di situ, udah dikelilingi 24 tua-tua. Ini imam dan raja-raja ini 24 tua-tua, punya tahta juga sendiri. Dan 4 makhluk, itu imam dan raja, ya. Raja-raja dan imam ini, kalau yang makhluk ini imam, 4 makhluk. Ini 24 itu representatif dari raja-raja. Karena kita ini di bumi ini imam dan raja-raja. Nah, ini 24 tua-tua dan 4 makhluk ini selalu dia tersungkur apabila terjadi pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Tersungkur mereka menyembah, ya. Di alam roh ini, ya. Jadi yang paling tersungkur ini di sini waktu Bapa di sorga tahtanya itu dia megang gulungan kitab yang merupakan rencananya ke depan, kehendaknya ke depan. Dimeterai oleh 7 meterai, ya. Tapi masalahnya nggak ada seorang pun bisa buka. Ya, Yohanes menangis waktu itu dia ada karena Yohanes tahu begitu pentingnya ini kitab yang dimeterai oleh 7 meterai. Tapi akhirnya anak domba yang telah disembelih itulah simbol daripada Yesus yang sudah dibantai di kayu salib itu. Yesus itulah yang layak buka. Bukalah, ya, di sorga itu. Ada meterai 1, meterai 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah itu sangkakala.
1 dan 3 6 7. Nah, sangkakala ke-7 inilah terbuka bahwa dunia ini, kerajaan dunia ini akan menjadi kerajaan Tuhan Yesus dan yang diurapinya gereja pemenang itu. Kemudian terus bergerak, masih ada cawan lagi. Nanti ada cawan ke-7 itu. Itu cawan murka itu yang menghantam perempuan pelacur itu. Ada saatnya itu nanti, ya. Cepat atau lambat penghakiman atas gereja pelacur pasti, ya. Begitu itu pelacur dihakimi, barulah muncul mempelai Kristus yang sebenarnya. Karena sekarang ini orang ngaku-ngaku tubuh Kristus lah, saya gereja lah, begini-begini. Oh, mana? Belum jelas. Tunggu dulu penghakiman, cawan ke-7 dulu. Baru setelah itu ketahuan mempelainya, ya, mempelai anak domba, ya. Nah, kemudian barulah surga itu turun, ya. Yesus yang masih melayani juga dengan pasukan itu kuda putih terus berperang, ya, dengan adil sampai langit dan bumi yang baru di mana tidak ada lagi maut. Artinya upah dosa nggak ada lagi, habis bersih, ya. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Penyembahan di sini karena Tuhan sudah menyatu dengan umatnya, nggak perlu lagi baik suci, nggak perlu lagi ritual, nggak perlu lagi macam-macam, nggak ada lagi. Di sini Bapa, di sini Tuhan dan umatnya sudah bersatu. Tapi kalau di sini nanti di alam roh itu setiap terjadi pewahyuan Yesus Kristus itu 24 tua-tua dan 4 makhluk itu tersungkur menyembah Tuhan. Kita pun begini. Saat ini kita hidup di dua alam juga, ya. Walaupun ini kayak ini alam jasmani kita hidup, makan minum apa kayak semuanya kita. Tapi sebenarnya kita kan hidup dalam roh, penyembah dalam roh. Surga dalam kita, kerajaan surga dalam kita. Disinilah kita menyembah itu. Seperti 24 tua-tua dan 4 makhluk. Ya. Mulai ada pewahyuan Tuhan, pekerjaan Tuhan kita tersungkur dalam roh. Ya, tapi ya kalau saya kadang-kadang ya bersyukur juga secara fisik. Sujud menyembah, tersungkur. Karena menyembah itu artinya bau daun. Tersungkur, ya. Sujud, ya. Jadi itulah ibadah, ya. Jadi kita akhirilah, ya, ini session ini. Pendeknya ibadah itu ada 2 aspek relationship dan aspek ritualnya. Kalau dalam zaman perjanjian baru ini sekarang ritualnya ini adalah hidup sehari-hari. Tapi dalam roh kita sujud seperti 24 tua-tua dan 4 makhluk kita sujud menyembah dalam roh kita, ya. Saya rasa cukup dulu lah, ya, tema untuk ibadah ini, ya. Berikutnya nanti kita akan cari tema-tema lagi yang lebih memperjelas lah bagaimana supaya kita ini mengikut Tuhan. Dan kita pun peka situasi kita ini yang saat ini gereja sudah jatuh, kita tahu bagaimana dan segala sesuatunya lah. Ya, puji Tuhan, haleluya, amin.